Putra kandung Epy Kusnandar mengungkap kronologi lengkap kondisi sang ayah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Epy dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Rabu pagi usai ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Menurut keterangan dokter, Epy Kusnandar mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia ya. Sama kayak jantung, tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu di situ udah mulai menunggu keajaiban gitu. Apakah ada harapan? Dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dengan kondisi tidak sadar. Itu saya udah pasrah, udah semoga cepat dipulihkan, hanya itu pikirannya. Jadi kalau bilang kronologis, mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan, namun tidak langsung ke rumah sakit karena papa kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. Orangnya semangat untuk hidup, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Nggak pernah mengeluhkan ke semua orang. Jadi ayo ke rumah sakit, nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar. Jadi nggak mau membebankan siapapun. Langsung bukan berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari, sampai emang kejadian fatalnya tadi subuh, ketika kalau kata bunda bilang ditemukan di bawah kasur gitu. Berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah dari kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Setinggi berapa sih? Dan kondisinya udah muntah gitu. Udah muntah. Langsung, makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi rumah sakit Pusat Otak Nasional. Itu nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh alat oksigen karena kondisinya kritis, tidak memungkinkan buat dioperasi. Dipancing, diberi obat buat kesadarannya naik biar bisa lebih maksimal. Udah maksimal. Rumah sakit itu udah memberikan segalanya yang terbaik buat ini, obat, alat bantu oksigen. Akhirnya nunggu kabar, masih ada harapan karena ini tensinya tinggi banget sampai 200 sekian. Nunggu turun, kalau kondisinya udah turun kan udah agak membaik, baru bisa ada tindakan lain. Nah ini masih terus bertahan sampai akhirnya ketika tensi turun, nah itu mulai ada kondisinya malah memburuk. Ketika turun malah semakin turun, dengan berjuang sambil menunggu keluarga, kerabat terdekatnya datang ke rumah sakit, turut mendoakan, menyemangati, dan kondisinya karena pre-koma katanya, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa jam, beberapa menit, sampai di suatu saat di ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga, sama kerabat, terus menyemangati ya. Akhirnya di pukul 24 dinyatakan detak jantung berhenti dan nafas telah berpulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.